wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1 itu tentang keberagaman budaya bangsa. Nah, kita akan bahas pembelajaran 1. Tapi sebelum itu kita coba komen, like, and subscribe di bawah ini ya. Nah, pada kali ini Bapak akan memberikan satu video pembelajaran untuk kalian semua untuk disimak. Di akhir video nanti Bapak akan berikan tugas untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, sebelum itu kita awali dengan berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Cukup? Oke, kita langsung saja tengok videonya ini. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Negara kita memiliki berbagai keberagaman. Indonesia memiliki kenampakan alam yang sangat indah dan bermacam-macam jenisnya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia juga memiliki aneka ragam pakaian adat. Setiap daerah atau provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Semuanya indah dan unik. Sungguh kekayaan yang patut kita lestarikan. Bermacam-macam agama juga ada di negara kita. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Dan semuanya hidup damai di negara kita. Apalagi ya, Indonesia juga memiliki beragam tarian tradisional. Bahkan setiap provinsi memiliki lebih dari satu tarian daerah. Gerakannya pun unik dan indah. Wah, negara kita benar-benar kaya akan budayanya. Selain itu, Indonesia juga memiliki rumah adat yang beragam. Setiap provinsi mempunyai ciri khas tersendiri yang menambah kekayaan budaya bangsa kita. Berbagai keanekaragaman budaya Indonesia dapat kita saksikan, salah satunya adalah di acara Pawai Budaya. Pawai Budaya yaitu kegiatan pertunjukan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Oh iya, bicara tentang Pawai Budaya, berikut ini ada teks bacaan tentang Pawai Budaya. Ayo semuanya kita simak. Di buku tema kamu juga ada ya, tapi di sini kita bahas cuma satu paragraf. Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah artinya? Dalam sebuah bacaan atau teks terdiri atas beberapa paragraf. Dan sebuah paragraf tersebut terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdiri atas kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya hanya satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf, atau di tengah paragraf,
atau bisa juga terletak di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Baiklah, sekarang mari kita cermati setiap kalimat demi kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kita pahami dan kita cermati kalimat demi kalimat, maka dalam paragraf tersebut yang menjadi gagasan pokok yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Mengapa kalimat itu yang menjadi gagasan pokok? Karena itulah hal yang penting, hal utama atau pokok atau inti yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ini menjelaskan gagasan pokok, yaitu kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Maka kalimat kedua ini kita sebut dengan gagasan pendukung. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga mendukung atau menjelaskan gagasan yang pertama tadi. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Sudah jelas ini juga kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi pada paragraf ini, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Indonesia terdiri atas keragaman budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Agar keberagaman tersebut terjaga dan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, kita harus memiliki sikap-sikap yang menghargai keberagaman. Contoh sikap menghargai kebersamaan itu antara lain bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kita harus berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Karena perbedaan suku adalah anugerah yang harus kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap sama-sama rakyat Indonesia. Contoh sikap selanjutnya adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan agama. Kita boleh bergaul dengan penganut agama apapun, asalkan kita tidak mengikuti kepercayaannya. Karena kita harus tetap rukun dan damai dengan sesama warga Indonesia. Nah, sekarang kamu diskusikan contoh-contoh lainnya ya. Selanjutnya, apa sajakah sikap tidak menghargai keberagaman? Contohnya yaitu bergaul dengan teman yang sesuku saja. Ini adalah contoh yang tidak baik. Bisa menyebabkan perpecahan dan rusaknya persatuan. Sikap tidak menghargai keberagaman selanjutnya yaitu menghina teman yang berlainan suku atau agama. Ini tidak boleh dilakukan ya, karena keberagaman yang ada adalah anugerah Tuhan yang harus kita hargai. Sikap menghina ini bisa menimbulkan pertengkaran dan rusaknya keharmonisan kita dalam bernegara. Karena kita harus bersatu dan menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Selalu kompak dan bahu-membahu untuk membangun bangsa.
Bila seluruh warga negara saling menghargai keberagaman, maka di negara kita akan terwujud kerukunan, perdamaian, dan persatuan. Nah, bagaimana anak-anak video yang tadi? Menarik bukan? Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Nanti untuk tugas ataupun diskusi lain, apabila ada yang kalian kurang mengerti, kita lanjut di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.